Kasus pembunuhan anak politisi PKS di Perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS, Kota Cilegon, Banten, menemui titik terang. Pelaku pembunuhan ditangkap tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten pada Jumat, 2 Januari 2025, sore. Hingga kini identitas pelaku pria belum diungkap kepolisian. Korban berinisial M, 9, merupakan putra bungsu anggota Dewan Pakar DPD PKS Cilegon, Maman Suherman. Korban ditemukan bersimbah darah di rumah pada Selasa, 16 Desember 2025, lalu. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong. Selain sebagai politisi, Maman Suherman juga seorang pengusaha. Rumahnya yang menjadi lokasi penikaman terlihat mewah jika dibandingkan dengan rumah tetangga. Kasih Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Dermawan, menjelaskan penangkapan dilakukan setelah 17 hari kasus pembunuhan. Pelaku tak melakukan perlawanan saat ditangkap di wilayah Ciwedus, Cilegon dan langsung dibawa ke Mapolres Cilegon. Sudah ditangkap Jumat sore sebelum maghrib, paparnya dikutip dari tribunbanten.com. Dalam foto yang beredar tampak pelaku mengenakan kaos hitam dan tangannya diborgol. Kronologi dan motif pembunuhan akan diungkap setelah proses penyelidikan. Mohon waktu, katanya. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku merupakan salah satu karyawan dari perusahaan ternama di Cilegon. Pelaku pembunuhan Muhammad Axley Harman Miller, 9, di Kompleks Bukit Baja Sejahtera, BBS, 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, ditangkap saat hendak mencuri di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Kota Cilegon 2 periode, Roy Syudin Sayuri. Axley merupakan anak dari politikus Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Kota Serang, Maman Suherman. Penangkapan pelaku terjadi di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Jumat, 2 Januari 2026. Ia ditangkap di rumah saudara. Memang saat itu saya tidak ada di lokasi. Sebelumnya tidak ngeh. Kami tidak tahu kalau itu ada kaitannya dengan peristiwa di BBS. Kami baru tahu pada malam harinya. Saat kami menelepon polisi, ternyata dari hasil pengembangan, pelaku memiliki keterkaitan dengan kasus di BBS, kata anggota DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana, Sabtu. Ia menyampaikan bahwa pelaku melancarkan aksinya saat kondisi rumah saudaranya sedang sepi. Menurutnya, rumah tersebut kerap kosong setiap akhir pekan karena ditinggal pemiliknya ke BSD, Tangerang. Soalnya setiap hari Sabtu Minggu rumah itu kosong karena ditinggal ke BSD, karena punya rumah juga di BSD. Kalau hari Minggu itu memang tidak ada orang, ujarnya. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas, CCTV, dan kemudian dilaporkan ke Polsek Cilegon. Hari Minggu 28 Desember itu terjadi pencurian. Yang hilang perhiasan dan brankas sudah berada di luar rumah dibawa menggunakan kursi roda, tetapi belum sempat diambil dan akhirnya ditinggalkan, ucap Dede. Ia menceritakan bahwa brankas hasil curian yang tertinggal itu membuat pelaku kembali ke rumah milik mantan anggota DPRD Kota Cilegon tersebut untuk melakukan aksi pencurian kedua kalinya. Pada momen tahun baru, rumah kembali sepi. Nah, pada Jumat siang itu kebetulan ada asisten rumah tangga, Art, di rumah. Pelaku ini sepertinya melanjutkan aksinya karena sebelumnya belum berhasil membongkar brankas, jelasnya. Pada aksi kedua tersebut, pelaku kepergok oleh Art yang sedang membersihkan rumah majikannya. Pelaku panik dan melarikan diri, namun terpeleset. Tak lama kemudian, Art menghubungi warga setempat dan pihak kepolisian. Pada hari Jumat itu, dia sampai membawa pemanas gembok, sepertinya penasaran ingin membongkar brankas. Di dalam rumah dia sudah memegang semua kunci kamar, lalu ketahuan oleh Art yang sedang bersih-bersih. Art berteriak dan pelaku langsung lari,
tuturnya. Karena posisi rumah agak berbukit dan ada tangga, sepertinya dia terpeleset dan jatuh. Ark kemudian meminta tolong dan menelepon saudara saya yang sedang liburan di luar kota. Saudara saya lalu menghubungi warga, karyawan, termasuk menelepon polisi. Pelaku akhirnya bersembunyi di dalam rumah dan tidak bisa keluar. Saat ditangkap, sudah ada darah, kemungkinan lecet karena membentur tangga, kata Dede. Dede mengaku penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena pelaku sempat menodongkan pistol kepada warga. Karena pelaku membawa pistol, warga tidak berani langsung menangkap karena takut ditembak. Ternyata setelah ditangkap, pistol tersebut pistol mainan jenis pistol gas. Tidak lama kemudian, pasukan Brimob langsung datang, jelasnya. Sepertinya dia spesialis rumah kosong dan rumah mewah. Soalnya dilihat dari SIM dan kartu anggota serikat, dia seorang pekerja, karyawan Chandra Asri. Padahal gajinya lumayan, tapi kok mencuri, tutupnya. Polisi akhirnya mengungkap lokasi penangkapan pelaku pembunuhan terhadap Mam, 9, anak seorang politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, di kota Cilegon, Banten. Pelaku berinisial H ditangkap tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Banten, Jumat, 2 Januari 2026. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan. Ia menyebut pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Sudah ditangkap Jumat sore sebelum maghrib, ujar AKP Sigit saat dikonfirmasi, Jumat. Dilihat dari foto status WhatsApp Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama, tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten berfoto bersama pelaku di lobi Mapolres Cilegon. Pelaku tampak mengenakan kaos hitam dan duduk di lantai dengan kondisi tangan terborgol menggunakan tali ties. Dalam foto tersebut juga terlihat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan serta Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Yoga Tama. Sebelumnya, di Reskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan juga membenarkan bahwa pelaku pembunuhan terhadap bocah kelas 4 sekolah dasar itu telah berhasil diamankan. Alhamdulillah, pelaku sudah ditangkap, kata Dian melalui pesan WhatsApp. Namun, Dian belum bersedia membeberkan identitas pelaku, kronologi penangkapan, maupun motif pembunuhan. Ia mengatakan, seluruh informasi tersebut akan disampaikan secara resmi dalam rilis kasus dalam waktu dekat. Nanti akan disampaikan saat ekspos resmi, pungkasnya.